VIP, hari ini kita akan podcast di Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Bersama saya Anggia Listianingrum dan juga tamu kita hari ini yang sangat luar biasa sekali, Ibu Reska Arina Rahma. Selamat datang Bu Reska. Terima Selamat kasih. pagi, bagaimana kabarnya hari Selamat ini Bu Reska? pagi Bu Anggi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Penuh semangat. Masya Allah, sangat semangat sekali ya Bu Reska hari Iya. ini. Oke, Bu Reska hari ini membawa sesuatu yang sangat menarik sekali. Ini apa ini? Sepertinya kok Iya. sangat teknologi yang canggih sekali nih Bu Reska. Ini Apa ini Bu Reska? Bisa ini diceritakan mungkin Bu Reska? kacamata VR Oculus ya. Jadi untuk penggunaan teknologi VR biasanya kita pakai alat ini Bu Anggi. Ini saya bawa karena kita hari ini kebetulan membahas tentang hasil penelitian saya gitu ya. Nanti saya tunjukkan ke Bu Anggi bagaimana cara menggunakan alat ini ya. Oke, sepertinya menarik sekali ini ya. Ada hasil penelitian yang berupa produk teknologi seperti itu ya Bu Reska. Betul ya. Oke, kalau boleh tahu Bu Reska, judul dari penelitiannya apa nih Bu Ya. Reska? Jadi penelitiannya saya judulnya adalah mengenai pengembangan aplikasi GoParents. Bu. Masya Allah, Go Parents ini ya, GoParents. semacam Go ya gitu ya. Itu ya aplikasi Oke. GoParents berbasis virtual reality sebagai bentuk kemitraan antara orang tua dengan sekolah lab. Bu Anggi, penelitian ini didanai oleh LPPM UM. Nah, Oke. kebetulan skemanya adalah skema sekolah lab. Sehingga para peneliti termasuk saya diminta untuk mengembangkan sekolah lab, dan sekolah lab dalam hal ini saya memilihnya adalah TPA Melati. Taman TPA Penitipan Melati. Anak Melati miliknya Iya. UM. Gitu. Ini di sini TPA Dharma Wanita Persatuan UM ya. Ini Iya. benar-benar punya Universitas Betul, Negeri Malang nih nggih. Bu Reska ya. Di bawah bimbingan DWP, di Dharma Wanita Persatuan UM. UM. Bu Rektor bersama dengan Bu Wakil Rektor dan seterusnya itu. Oke, jadi memang memanfaatkan pendanaan dengan skema sekolah laboratorium begitu Betul, nggih, Bu ya. Reska. Jadi yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan penelitian yang pastinya harus luar biasa dong ya Bu Reska ya. Iya. Oke, nah ini kalau dilihat tadi berarti salah satu hasil dari penelitiannya adalah alat ini ya Bu Alat, Reska betul. ya. Nah kalau tadi itu judulnya ada Go Parents gitu ya Bu Reska. Berarti ada kaitannya dengan orang tua begitu ya Bu Reska ya. Nah ini sebelum masuk ke kaitan dengan orang tua tadi Bu Reska, saya mau tanya awalnya gimana sih Oh ya. ide ini kok bisa tercetuskan gitu ya dari Bu Reska dan kawan-kawan mungkin kenapa kok mengambil yang orang tua gitu. Kemudian tadi dikaitkan dengan lembaga. Biasanya kalau orang tua menyekolahkan anaknya itu kan ya udahlah di sekolah, nanti urusan pendidikan anak ya udah di sekolah gitu ya. Nah, ini Bu Reska kayaknya berusaha untuk menjalin kemitraan antara sekolah dengan orang tua. Nah, ini bagaimana ide awalnya Bu Reska? Silakan. Bu Anggi, pertanyaannya daging Pak. Daging ya. Jadi awalnya begini Bu Anggi, kita ketahui bersama bahwa kasus-kasus di lembaga pendidikan itu kan banyak sekali kekerasan ya. Nah ini fokus saja langsung ke penitipan anak. Banyak kasus anak-anak yang dititipkan di TPA ya, langsung saja saya sebut TPA, itu tidak amanah, artinya kita orang tua menitipkan anak di lembaga itu dengan harapan mendapatkan pengasuhan yang baik, tapi nyatanya tidak. Beberapa berita yang sering kali kita dengar akhir-akhir ini, anaknya dipukuli, maaf ya, kemudian anaknya dipaksa untuk tidur
tapi dengan kekerasan, maaf ya, dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga penitipan anak yang itu kemudian meresahkan orang tua, membuat orang tua atau membuat konsumen ya, misalnya kita sebagai orang tua atau bisa disebut konsumen itu Khawatir khawatir, gitu ya. nggak punya trust atau kepercayaannya tipis terhadap lembaga itu. Awalnya begitu Bu Anggi. Kemudian dari situ maka saya ingin menciptakan atau ini apalagi ini digitalisasi ya. Betul sekali. Ketika anak saya titipkan ke penitipan anak, bagaimana saya tetap memantaunya dari jauh gitu. Kira-kira apa yang bisa membuat saya merasa yakin dan merasa aman bahwa anak saya baik-baik saja di TPA. Nah, itu awalnya ide awal mengapa saya kemudian ternyata bisa loh mengembangkan sebuah aplikasi yang dimana anaknya kita titipkan di penitipan anak, orang tua di kantor dimanapun bisa memantau perkembangan anaknya melalui virtual reality tadi. Ya memang kita tidak bisa hadir secara langsung kan Bu Anggi. Betul. Yang namanya dititipkan ya tentu karena ada satu dan lain hal kita sebagai orang tua kan. Ya ada mungkin bekerja dan lain sebagainya sehingga ternyata ini yang saya kembangkan aplikasi Go Parents ini menjawab kebutuhan orang tua untuk memastikan kondisi anak di lembaga sekolah atau di tempat taman penitipan anak itu baik-baik saja dan mereka betul-betul diasuh dengan ya selayaknya pengasuhan yang baik gitu. Sebagai salah satu bentuk kontrol juga ya Bu Betul, Reska ya. Jadi iya. bisa tahu anaknya ketika di lembaga seperti apa, Iya. kemudian proses mengasuhnya di lembaga seperti apa begitu Bu Reska ya. Jadi semacam CCTV ya. Iya. Bisa Iya, dipantau dari dipantau. jauh seperti itu. Memang untuk membentuk keyakinan orang tua, apalagi dari tadi yang sudah disampaikan Bu Reska ada beberapa permasalahan gitu ya yang kita tahu, sehingga gimana nih cara biar sama-sama percaya gitu ya, sama-sama yakin dari lembaga kemudian dari orang tua begitu ya Bu Reska. Oke, sangat menarik sekali ya Bu Reska. Oke, kemudian di sini kalau saya lihat personil penelitiannya ini ada banyak sekali ya Bu Reska ya. Ada Bu Reska, kemudian ada anggotanya ada 4 orang ini Bu Reska ya. Nah ini personilnya sepertinya berbeda atau lintas dari departemen sepertinya ya Bu Reska. Mungkin bisa disampaikan apa sih kriteria Bu Reska dalam mencari teman atau partner ya untuk meneliti ini sehingga bisa terlaksana penelitian yang direncanakan oleh Bu Reska ini. Iya, Bu Anggi, terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan personil ya. Jadi kalau kita dalam hal penelitian tentu makin berkolaborasi makin bagus, artinya makin kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu itu kekuatan dari produk kita itu makin teruji gitu nje. Nah ini berkaitan dengan personil, ada beberapa dosen yang saya minta membantu, ada yang beliau ini ahli coding ya Mbak Anggi, maaf Bu Anggi, ahli coding jadi dia tahu bagaimana menciptakan sebuah aplikasi. Terus selanjutnya ada juga yang beliau ini memang sudah berkecimpung di lembaga pendidikan non formal, utamanya penitipan anak, sehingga tahu betul permasalahan dari lembaga penitipan anak ini. Dan saya sendiri Bu Anggi ya di jurusan pendidikan luar sekolah saya kebetulan KBK saya adalah pendidikan keluarga. Jadi saya memang sangat concern di sini tentang perkembangan anak itu Bu Anggi. Terus selanjutnya juga ada mitra asing juga, beliau ini
dari UPM ya, University Putra Malaysia, di mana beliau ini juga sama ahli teknologi ya, teknologi pembelajaran utamanya, sehingga bisa membantu saya memberikan masukan terhadap produk yang waktu itu akan saya kembangkan gitu. ya. Terus ada beberapa masukan saran dari beliau terkait dengan aplikasi yang saya buat ini. Terus yang terakhir tadi lagi-lagi mitra dari penelitian saya ini adalah Taman Penitipan Anak tadi yang saya sampaikan miliknya UM. Jadi sumber daya manusia di UM ini kan istilahnya dari UM oleh UM untuk UM gitu kan ya. Jadi kita ini kan banyak sekali kan Bu Anggi, artinya SDM-nya kita itu ada jurusan psikologi, kedokteran, kita sendiri ya dari pendidikan luar sekolah, kemudian kita punya banyak sumber-sumber misalnya poliklinik. Nah, TPA ini harus bersinergi karena TPA ini ada di dalam UM sendiri, sehingga ketika kita ada masalah dengan perkembangan anak, maka ke psikologi, atau misalnya mau periksa kesehatan anak bisa ke poliklinik yang di dalamnya juga ada banyak dokter-dokternya UM gitu. Jadi kemudian di kita dari pendidikan luar sekolah sendiri kita seringkali membahas atau memahami tentang bagaimana pengelolaan TPA yang baik. Nah itu jadi akan sangat bagus sekali jika lembaga ya tadi dari UM oleh UM untuk UM tadi kita kelola dengan baik dengan sumber daya yang semuanya di situ dari beberapa jurusan dan di beberapa sumber daya yang ada di UM tadi gitu Bu Anggi. Berarti memang mau menciptakan kolaborasi yang benar-benar ini keluarga kita loh, kita harus maju bersama begitu ya. Jadi kita wujudkan salah satunya dimulai dari penelitian bersama gitu ya Bu Reska. Jadi tidak satu departemen terus kelompoknya juga atau timnya ya udah dari satu departemen aja, ternyata tidak ya, karena kita mau maju bersama itu tadi kita sesuaikan dengan keilmuan masing-masing yang kemudian menciptakan suatu produk atau suatu hasil yang dapat itu bermanfaat gitu ya Bu Reska. Luar biasa sekali Bu Reska, menarik ini ya. Oke, ternyata selain dari ide, ternyata pengambilan atau pemilihan personil juga sangat hati-hati ya Bu Reska ya. Oke, kemudian Bu Reska tadi menyoroti ada parents tadi ya, parents itu menyoroti orang tua ya, orang tua dengan lembaga harus berkolaborasi. Nah ini manfaatnya apa ini Bu Reska kalau ada kolaborasi antara orang tua dan lembaga? Iya Bu Anggi, dari pusat pendidikan ya Bu Anggi ya, keluarga, sekolah, rumah, 3 itu nggak bisa terpisahkan ya kan Bu Anggi. Terus tadi Bu Anggi juga tanya ini seperti apa cara penggunaannya. Coba kita kalau sebagai parent gitu ya, sebagai parent tadi yang disampaikan Bu Anggi, kalau kita terlibat itu manfaatnya apa? Terus ini saya coba pertama saya tunjukkan dulu bagaimana cara kerja si aplikasi yang saya ciptakan ini, GoParent ini ya. Jadi di TPA sana Bu Anggi itu dipasang kamera 360. Jadi kalau CCTV kan fokus di satu titik gitu ya. enggak bisa ya kalau sampai 360 gitu, pasti mengelilingi seluruh ruangan bahkan dari atas ke bawah semuanya gitu kan. Itu kelemahannya ya. Jadi kalau yang ini di TPA sana dipasang kamera 360. Kemudian kita buka aplikasi kita ya. Terus kemudian nanti kita pasang di sini handphone kita. Nah, ketika kita melihat ya anak kita lagi ngapain hari ini jam berapa Bu Anggi? Jam 10.40 kayaknya anak-anak lagi bermain ya. Kayaknya anak-anak lagi istilahnya di stimulasi terkait dengan perkembangannya. Oh hari ini dia belajar apa? Yuk kita lihat yuk sama-sama yuk. Nah kayak gitu Bu Anggi. Wah, dari kantor masing-masing ya Bu Reska dari kantor masing-masing kita bisa lihat anak saya Bu Anggi hari ini dia lagi bermain warna. Bisa terpantau gitu ya. Dengan Bu Putri
Putri. Oh, oke, dia sedang bermain warna. Ini artinya mengklasifikasikan warna ini termasuk perkembangan kognitif ya Bu Anggi. Kemudian dia ya sedang bernyanyi bersama teman-teman. Ini bisa melatih perkembangan seninya gitu. Nah, kurang lebih begitu Bu Anggi cara kerja dari aplikasi ini. Jadi kita bisa melihat di sana anak kita hari ini secara real time ya. Maksudnya sekarang banget lagi ngapain gitu langsung ya. Oh, ternyata mereka sedang distimulasi tadi soal warna. Dengan media apa? Itu juga apakah media membahayakan? Oh, apakah anak saya bisa mengikuti dengan baik? Nah, itu ada di alat ini tadi gitu ya, di ya. aplikasi. Nah, kita dari jauh bisa menjangkau anak kita dengan ini itu kan luar biasa kan Bu Anggi. Iya. Jadi yang awalnya ragu-ragu, khawatir itu ya. Khawatir, takut nggak sesuai atau takut diapa-apakan, sirna sudah Bu Anggi. Jadi karena bukan hanya satu sisi ya, 360 derajat ini ya. 360 atas bawah dia bahkan sampai kepada ya maaf ya dari bawah dia melompat, karena melompat itu juga bagian dari perkembangan fisik motorik kan Bu Anggi. Ada kan anak-anak yang mungkin fisik motoriknya males-males misalnya kayak gitu. Nanti dari sini dari aplikasi ini nanti dilaporkan kepada orang tua. Misalnya gini, orang tua Bu Reska orang tuanya anak ini melaporkan gurunya melaporkan kepada saya, Bu Reska, hari ini Ananda sedang malas misalnya. Terus kemudian aktivitas fisiknya minim. Cuman hari ini kognitifnya jalan loh Bu Anggi. Hari ini Ananda menyusun puzzle misalnya. Mau menyusun puzzle dengan tuntas. Biasanya enggak tuntas, tengah-tengah udah bosan gitu. Terus atau hari ini Ananda melakukan aktivitas fisik apa? Melompat-lompat atau sensory play, meremas-remas tisu yang basah atau gitu-gitu. Jadi dari ini istilahnya ini kita bisa melihat memang oh iya ya anak saya hari ini memang belajar itu. Nah, nanti sepulang sekolah laporannya juga bisa dimasukkan ke aplikasi itu. Jadi kita dari rumah udah bisa, oh hari ini Ananda sangat ceria sekali, hari ini Ananda apalah banyak sekali perkembangan istilahnya hasil yang disampaikan gitu oleh si guru kepada kami orang tua. Dan juga dikasih PR misalnya karena Ananda masih kurang stimulasi di motorik kasar misalnya, mohon di rumah Ananda untuk dilatih, distimulasi untuk lebih mau lagi untuk melompat dengan satu kaki misalnya gitu ya Bu Anggi. Nah itu jadi kita di rumah sebagai orang tua yang nggak cuman nitipkan anak bruk gitu selesai udah ya urusanmu gitu ya, enggak, tapi kita bisa memantau lewat ini dan bisa mendapatkan hasilnya, progres perkembangan anak kita. Perkembangan anak itu kan ada 6 ya Bu Anggi ya, agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa dan seni. Dan semuanya itu harus dikembangkan. Sedari mana ya? Sedari dini gitu ya. Nah kita butuh sangat terlibat sekali, butuh sangat ikut ya. Nah tadi berbicara tentang ini, terus kemudian manfaat orang tua gitu ya, ada kolaborasinya ya, ada kaitannya. Ya, jadi manfaatnya ya tentu dengan orang tua terlibat, kita akan lebih sadar dan lebih aktif untuk memberikan bantuan apapun kepada pihak sekolah. Jadi kita bisa mengambil peran penting untuk pengambilan keputusan gitu ya di sekolah itu. Kemudian kita juga lebih peduli kepada perkembangan anak. Terus selanjutnya juga kita dapat semakin percaya diri dalam bekal pengasuhan yang di rumah. Karena tadi apa yang disampaikan di sekolah sinkron dengan apa yang dilakukan di rumah.
Ya berarti gitu. memang tidak serta-merta gitu ya orang tua menitipkan anaknya di tempat penitipan atau di lembaga tadi di TPA tadi, tetapi juga ada sinkronisasi. Iya. Diajarkan di sekolah seperti ini Apa? juga yang di rumah juga harus sama gitu ya. Jangan Iya. sampai ketika di sekolah diajarkan satu hal kemudian di rumah diajarkan hal yang lain Iya. berbeda. Nah, ini Mm. anak akan bingung gitu ya. Bingung betul. Oke, ini sangat luar Ya. biasa sekali manfaat dari hasil penelitiannya Bu Iya. Reska ini ya. Sangat seru sekali penelitiannya ya. Oke, walaupun begitu pasti ada nih tantangan-tantangan saat Bu Reska dan juga tim melaksanakan penelitiannya ini ya. Mungkin bisa disebutkan tantangan sedikit aja Bu ya. Iya. Tantangan Baik. dari pelaksanaan dari penelitian Bu Reska ini. Baik Bu Anggi. Jadi manfaatnya besar tapi tantangannya juga ada ya, benar yang disampaikan Bu Anggi tadi. Karena ini berbantuan VR, maka tantangan yang pertama itu butuh kesiapan. Dari siapa? Ya dari sekolah, kesiapan sekolah menerima teknologi seperti ini dan juga kesiapan orang tua untuk bisa memanfaatkan teknologi ini gitu. Katakanlah aplikasi sudah canggih tapi kemudian orang tua Belum bisa belum bisa make gitu ya. ya itu sama. Jadi itu tantangannya adalah perlu kesiapan baik dari lembaga sekolah maupun orang tua. Yang kedua tantangannya adalah biaya ya Bu Anggi. Jadi Iya betul. membuat aplikasi ini cukup Merogoh merogoh kocek gitu ya. dan mungkin saja ini karena ini adalah lembaga internal UM, tentu kami bisa saling sharing gitu ya. Tapi kalau misalnya ini diterapkan di lembaga lain ya mungkin butuh kesiapan finansial juga agar bisa tadi menyediakan kamera, kemudian menyediakan alat-alat VR seperti ini tadi gitu ya. Itu Bu Anggi tantangannya sedikit. Oke, terima kasih Bu Reska. Sangat seru Iya. sekali penelitian yang dilakukan oleh Bu Iya, Reska dan terima juga kasih, Bu Anggi. teman-teman tim dari Bu Reska ini ya. Jadi hasil dari penelitian ini selain digunakan oleh lembaga mitra yaitu di TPA Dharma Wanita tadi Bu Reska ya, tetapi juga bisa digunakan di lembaga lain ya. Iya. Tetapi yaitu tadi harus ada kesiapan Kesiapan. gitu ya Bu Reska, kesiapan dari finansial dan juga kesiapan dari pengelola gitu ya lembaga dan juga orang tua dipastikan dua-duanya sudah siap dengan teknologi terbaru begitu ya Bu Reska. Oke Bu Reska, penelitian ini sangat seru sekali Bu Reska dan kalau melihat dari hasilnya itu ya sudah pasti sangat bermanfaat sekali ya Bu Reska. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat untuk masyarakat secara umum khususnya kepada lembaga mitra dari penelitian Bu Reska yaitu dari TPA Melati. Nah, pastinya penelitian yang berdampak ini harus terus kita lakukan. Jadi harapan kami semoga terjadi atau tercapai terwujud penelitian-penelitian lain yang juga memiliki dampak besar, pastinya dampak yang positif bagi masyarakat kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Reska, terima kasih sama-sama, atas Ibu Anggi. waktunya hari ini dan juga Ya. terima kasih atas sharingnya hari ini. Kami Sangat sama, Ibu menarik Anggi. sekali. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri di sini. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.